Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran di semester 2 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya. Nah, tujuannya kita mempelajari ikhlas, sabar, dan pemaaf ini agar kita semua dapat memahami perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf, dan juga dapat menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari ayat Al-Quran mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf, dan juga ada hadis-hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mulai dari kita memahami isi kandungan ayatnya, perilaku yang sesuai Al-Quran, dan juga hadis yang menjelaskan mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sangat dibutuhkan setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat di sekitar. Hal ini disebabkan karena perilaku tersebut membawa dampak positif bagi keharmonisan hidup bersama yang juga berdampak pada perwujudan kebahagiaan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan solusi bagi banyak permasalahan hidup yang menimpa banyak orang. Nah, iman seseorang dapat dibuktikan dengan beribadah kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keimanan seseorang tidak hanya tercermin dalam ibadahnya, namun juga dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah SAW juga merupakan teladan bagi seluruh umatnya. Di antara yang patut diteladani dari Rasulullah adalah sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Perilaku Rasulullah SAW ini dapat kita ketahui, pahami melalui hadis dan Al-Quran. Untuk itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membaca dengan baik dan benar. Mari kita baca ayat Al-Quran dan hadis berikut ini. Semuanya silahkan disiapkan Al-Qurannya. Yang pertama akan kita baca adalah Quran Surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Mari kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kemudian kita terjemahkan bersama-sama ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah
dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama kandungan dari surat An-Nisa ayat 146 ini. Yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Nah, jadi orang-orang yang munafik yang bertaubat itu tempatnya akan sama dengan orang-orang mukmin nanti di surga, ya. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah, tanpa adanya rasa pamrih atau ria atau juga pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun, sesuatu kebaikan, suatu ibadah apapun, ketika kita melaksanakannya maka harus disertai dengan ikhlas karena Allah. Bukan kita mengharapkan balasan dari orang lain atau karena kita ingin dilihat orang lain, ya, kelihatan berbuat baiknya, kemudian kelihatan ibadahnya oleh orang lain untuk pamer, untuk ria. Bukan seperti itu. Tapi apapun yang kita lakukan, ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan, semuanya harus diniatkan karena Allah, dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa adanya pamrih, ya, tanpa adanya ria, tanpa adanya pamer, ya. Supaya apa? Supaya amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi balasan berupa pahala yang besar. Nah, bisa kita lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi dan isi kandungannya, bahwa ikhlas itu menurut bahasa adalah tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Sedangkan menurut istilah, ikhlas dimaknai mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk memperoleh ridho Allah. Dengan demikian, ikhlas dapat dimaknai sebagai membersihkan amalan dari keinginan mencari perhatian manusia. Hal ini berarti orang itu tidak memperdulikan penghormatan dan penghargaan dari orang lain karena ingin memperbaiki hatinya hanya untuk Allah semata. Orang yang tidak ikhlas ketika melaksanakan sesuatu atau melakukan suatu hal hanya karena ingin dipuji, maka bersiaplah merugi. Coba perhatikan kisah dalam sabda Rasulullah berikut. Manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid. Namun niatnya dalam berperang adalah agar disebut pemberani. Orang kedua yang diadili adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta mempelajari Al-Quran. Namun niatnya supaya disebut sebagai qori atau alim. Dan orang ketiga adalah orang yang diberi keluasan rezeki dan harta, lalu ia berinfak dengan harta tersebut, akan tetapi tujuannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka ketiga orang ini bernasib sama, yakni dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian, niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah manusia. Niat yang baik akan menjadi awal bagi perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan pada perbuatan yang ikhlas pula. Niat ikhlas juga akan menjauhkan kita dari riya. Mengenai riya ini, Rasulullah SAW pun mengkhawatirkannya, sebagaimana sabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid, yang artinya, Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya
Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia. Lihatlah apakah kalian menemukan balasan atau kebaikan di sisi mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, semoga dengan kita belajar mengenai ikhlas ini tadi dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 juga bahwa Allah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas, dan juga segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan secara ikhlas karena Allah tanpa adanya pamrih ya. Dan karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Semoga setelah kita mempelajari perilaku ikhlas ini, kita dapat menerapkan perilaku ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.